Assalamualaikum. Video kali ini kita akan mempelajari tentang membandingkan skala termometer. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Ya, di sini ada 4 termometer. Yang pertama ada termometer Celcius, kemudian ada termometer Fahrenheit, yang ketiga ada termometer Kelvin, dan yang keempat ada termometer Reaumur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada termometer Celcius. Termometer Celcius ini dia memiliki titik beku yaitu 0 derajat Celcius. Sama ya di sini, titik bekunya 0 derajat Celcius. Di sini dijadikan tabel sebelah kanan. Kemudian titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius, sama juga di sini. Kemudian untuk Fahrenheit. Untuk Fahrenheit ini dia titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. 32 derajat Fahrenheit. Di sini sama ya, 32 derajat Fahrenheit. Dan titik didihnya dia 212 ya, sama kayak ini, 212. Kemudian ada Kelvin. Kelvin ini titik bekunya 273 dan titik didihnya ada 373. Ini sama ya. Di sini juga. Kemudian ada Reaumur. Reaumur ini titik bekunya ada 0 derajat Reaumur, sama ini. Dan ada titik didihnya 80 derajat Reaumur, sama ini. Ya. Nah, kemudian kalau di selisih ya, dikurang titik didih dan titik beku, 100 diambil 0 sama dengan 100, 80 diambil 0 sama dengan 80, 212 diambil 32 sama dengan 180, 373 diambil 273 sama dengan 100. Nah, kemudian perbandingannya gimana? Supaya sama, jadi sama-sama dibagi dibagi 20. Sama-sama dibagi 20. Semuanya dibagi 20. Nah, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Benar ya? 80 dibagi 20 sama dengan 4, 120 dibagi 20 sama dengan 9, dan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, ini yang biasanya perbandingan ini yang akan dipakai untuk rumus mencari termometer atau merubah dari termometer Celcius ke Fahrenheit dan yang lainnya. Perbandingan ini yang dipakai. Ya, untuk Celcius perbandingannya adalah 5, untuk Reaumur perbandingannya adalah 4, untuk Fahrenheit perbandingannya ada 9, dan untuk Kelvin perbandingannya adalah 5. Nah, setelah tadi kalian sudah mengetahui titik didih dan titik beku keempat termometer dan mengetahui pula perbandingan dari keempat termometer, sekarang kalian akan mempelajari tentang konversi dari satu termometer diubah menjadi ke termometer yang lain. Ya, di sini sudah ada soal, jadi sudah diketahui ketika ada suatu benda atau zat cair yang ketika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, ini menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Nah, bagaimanakah, ini yang ditanya ya, bagaimanakah bila zat cair tersebut diukur dengan menggunakan termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin gitu. Ya, kita bahas yang A dulu. Jadi yang A ini dia kan dari termometer Fahrenheit
yaitu 23 derajat Fahrenheit ya, menjadi titik-titik ke derajat Celciusnya berapa. Jadi dari 23 derajat Fahrenheit kalau ke Celcius itu berapa? Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, ini yang ditanyakan Celcius ya. Maka kita lihat perbandingan dari Celcius. Perbandingan dari Celcius mana? Ini 5 perbandingannya. Kita tulis di sini 5. Per yang sudah diketahui adalah Fahrenheit kan? Nah, perbandingan Fahrenheit berapa? 9. Kita tulis di sini 9. Ya, jadi yang pertama perbandingan yang ingin dicari yaitu Celcius. Celcius perbandingannya 5, dan yang bawah perbandingan yang sudah ditemukan. Ya, ini sudah ditemukan ini Fahrenheit. Fahrenheit perbandingannya adalah 9. Nah, selanjutnya kemudian yang diketahui kan Fahrenheit, kita tulis di sini Fahrenheitnya, diambil titik beku dari Fahrenheit itu berapa? Titik bekunya 32 ya. Dah, karena Celcius titik bekunya 0, maka tidak usah ditambah-tambah lagi. Jadi ini rumusnya untuk mencari berapakah derajat Celcius suatu zat cair tersebut. Ya. Sekarang kita masukin F-nya 5/9, masukin F. F-nya dapat dari mana? Dari sini. Dari sini nih. Ya. Dari 23 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi Fahrenheit ini, F ini diambil dari yang sudah diketahui. Kemudian diambil oleh titik buku dari Fahrenheit ya, 32. Sekarang 5/9 9 ini. Dah, 23 diambil 32 berapa? Min 9 ya, min 9. Nah, kalau udah seperti ini berarti 9 dicoret, 9 dibagi 9 ya, sama dengan sama-sama 1. Udah. Jadi 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Jadi ini jawabannya. Min 5, jangan lupa pakai derajat Celcius karena kita mencari derajat Celcius. Paham sampai sini? Berarti ini jawabannya adalah min 5. Ya, min 5 derajat Celcius. Kita habis dulu sebelah sini. Dah, selanjutnya kita yang ke B. Yang B ini kan dari 23 sama ya, masih 23 derajat Fahrenheit ke reamurin berapa? Ya, masih sama rumusnya, cara rumusnya ya. Yang ditanya apa? Perbandingan reamur berapa? Perbandingan reamur 4. Kita tulis di sini 4. Per yang sudah diketahui Fahrenheit. Perbandingan Fahrenheit 9. Kita tulis di sini 9. Nah, kemudian karena yang sudah diketahui Fahrenheit, kita tulis di sini Fahrenheit. Diambil titik didih Fahrenheit berapa? Titik didihnya 32. Ini ya, titik didih Fahrenheit. Titik beku dari Fahrenheit 32. Dah, kita masukin F-nya 4/9. F-nya berapa? F-nya ini ya, 23.
diambil 32, ini ke bawahin. Nah, 4 per 9, 23 diambil 32 sama dengan min 9. Nah, ini juga dicoret. Min 9 dibagi 9, 1 ya, ini juga 1. Jadi sama dengan 4 dibagi 1, 4. 4 kali min 1 sama dengan min 4. Derajatnya apa? Derajat Reaumur. Paham ya? Berarti di sini jawabannya min 4 derajat Reaumur. Ya, paham? Kemudian yang ketiga kita geser dulu. Kemudian yang ketiga ini yang C ya. Yang C ini dia masih dari 23 derajat Fahrenheit. Berapa ketika di konversi ke Kelvin ya. Masih sama cara menentukannya. Perbandingan Kelvin berapa? Perbandingan Kelvin di sini 5. Kita tulis di sini 5 per yang sudah diketahui Fahrenheit. Fahrenheit perbandingannya berapa? Fahrenheit perbandingannya 9. Kita tulis di sini 9. Kemudian di sini yang sudah diketahui Fahrenheit, tulis di sini Fahrenheit, diambil sama titik didihnya. Ada nggak titik didihnya? Ada 32. Ya, ini ya titik beku. Titik bekunya 32. 32. Nah, untuk Kelvin ini memiliki titik beku ya. Jadi ditambah titik bekunya sih Kelvin. Sementara untuk Reaumur dan Celsius ini mereka tidak memiliki titik beku. Titik bekunya 0. Ya, jadi tidak ada tambah di sini. Nggak ada tambah. Nah, titik beku Kelvin berapa? Titik beku Kelvin 273. Kita tulis 273 ya. Nah, kita masukin F-nya 5/9. F-nya berapa? Ini ya F-nya ya. F-nya 23. 23 diambil 32 ya. Jadi F ini diganti sama ini. Plus 273. Nah, sekarang 5/9. 23 diambil 32 berapa? Min 9. 9 ya. Ditambah 273. Nah, ini juga sama-sama dibagi 9 bagi 9 dapatnya min 1. Dapatnya ini min 1 juga min 1. Dah, 5 bagi 1 ini ya. 5 bagi 1 5. 5 kali min 1 ini 1 nih. 5 kali 1 min 5. Min 5 ditambah 273 sama dengan berapa? Kalian punya utang 5, terus kalian bayar 273. Nah, kembaliannya berapa? Kembaliannya yaitu 268. 68 Kelvin.
ya. Jadi punya min 5 ditambah 273 sama aja kayak punya utang 5 dibayar 273, berarti kembaliannya 268 Kelvin. Berarti di sini ditulis 268 ya, 268 Kelvin. Nah, seperti itu. Paham ya? Dan untuk kalau kalian yang masih bingung bagaimana cara membuat rumus yang ini ya, buat rumus yang ini juga masih bingung, ini juga gimana, misalnya masih bingung, kalian bisa lihat di tabel ini nih, kita pindahkan dulu biar kelihatan jelas. Nah di sini di tabel sini nih, kalian bisa lihat di sini kan dari ya. Misalnya di sini kan soalnya dari Fahrenheit nih, dari Fahrenheit, ini kan Fahrenheit nih. Nah, yang pertama yang ditanya Celsius kan? Dari Fahrenheit ke Celsius, berarti ini rumusnya. Ini rumus untuk yang A. Sama gak rumusnya? Sama. Ini sama ini sama rumusnya. Terus kalau misalnya dari Fahrenheit ke Reaumur, dari Fahrenheit ke Reaumur kan ini, berarti yang ini ya, satu baris dari Fahrenheit ke Reaumur. Tuh. Sama nggak rumus ini sama ini? Sama ya. Kemudian dari Fahrenheit ke Kelvin, yang ini rumusnya. Sama nggak rumusnya sama yang ini? Sama ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa membuat rumus sendiri, kalian lebih baik membuat rumus sendiri dan menghitungnya. Tapi kalau kalian sudah bikin dan kalian mau tahu benar atau enggak rumus yang kalian buat, kalian bisa lihat di tabel rumus ya.